Oke, baik teman-teman. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Teman-teman, terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi ya dalam kegiatan bimbingan atau coaching ya terkait dengan laporan akhir kegiatan Latsar kita gitu ya. Jadi hari ini dan besok tentunya hari ini adalah fokus saya ke melihat kepada apa namanya laporan akhir dari teman-teman gitu kan ya. Aktualisasi teman-teman saya pengen melihat secara keseluruhan. Kemarin kan Indra baca beberapa ya dari usulan-usulan yang sudah di DS ya, yang sudah lengkap, ada yang belum juga. Jadi hari ini dipastikan teman-teman sudah lengkap gitu ya di laporan akhirnya. Nah, untuk besok gitu ya, besok kita bahas untuk bahan tayangnya teman-teman ya. Jadi dipastikan hari ini kita ke laporan akhir dulu, bahan tayangnya besok aja gitu kan ya. Nah, tadi sudah ada urutan-urutannya ya, sudah ada urutan-urutannya. Jadi dimulai dengan Mas Haimid dulu dan nanti berlanjut ya teman-teman. Jadi silakan sesuaikan waktu teman-teman ya. Kalau sudah selesai gitu kan ya, ya teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya kan gitu ya. Jadi ini tidak harus tidak harus eh, didik ya dan nanti seperti biasa ya. Nanti Indra akan menyimpulkan hasil dari review kita gitu ya dan ada beberapa pengumuman-pengumuman yang nanti akan disampaikan di grup WhatsApp gitu ya tertulis ya supaya teman-teman tidak lupa. Kalau seperti ini kan bisa aja teman-teman lagi meleng sedikit gitu kan ya, tapi kalau nanti pas kita share di grup WhatsApp, teman-teman nanti bisa saling mengingatkan juga gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan ditampilkan gitu kan ya, ditampilkan laporan akhirnya ya, aktualisasi terakhir. Indra ingin tahu capaiannya seperti apa gitu kan ya, nggak usah dijelaskan dari awal gitu ya, karena kan kita juga sudah sama-sama tahu lah ya. Saya ingin tahu dulu capaiannya seperti apa kan gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa dipastikan gitu ya mendapatkan nilai yang baik. Tentunya kan itulah ya goal kita gitu ya, nilai yang baik. Nah, untuk proposal pendanaan tidak perlu disampaikan gitu kan ya, tidak perlu secara rinci gitu ya. Bahkan besok juga, bukan besok ya, pada saat seminar maksudnya nanti hari Rabu, teman-teman juga tidak perlu menampilkan secara keseluruhan gitu ya. Ini terkait dengan terkait dengan kerahasiaan atau keunikan dari ide teman-teman gitu kan ya, sudah supaya kita saling menjaga gitu kan ya, semuanya tidak dipublish nih teman-teman gitu ya, tidak di-share melalui Google Drive gitu ya untuk proposal pendanaan ya. Jadi nanti untuk proposal pendanaan juga yang penting baik secara lisan lah ya nanti eh, apa udah 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 layak submit gitu ya. Jadi teman-teman pastikan gitu ya. Saya ingin memastikan ke teman-teman semua semua gagasan kreatif dari teman-teman tercapai gitu kan ya. Itu yang ingin saya pastikan gitu ya. Terutama untuk proposal pendanaan juga gitu ya. Tidak harus submit kan gitu ya, tetapi layak submit gitu ya. Nah, untuk layak submit ini kan sebetulnya otoritas dari mentor teman-teman ya. Jadi nanti apa yang menyampaikan mentor dari teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi nanti untuk proposal pendanaan tidak perlu di-share gitu kan ya. Paling juga nanti di-share hanya bagian-bagian aja, di screenshot lah ya. Jadi tidak semuanya, mungkin halaman depan saja covernya seperti apa gitu kan ya. Kalau teman-teman di dalam rancangan kegiatannya harus melampirkan itu gitu kan ya. Jadi perlu perlu saya sampaikan gitu ya, untuk kebutuhan pelatihan Latsar ya yang
diawasi oleh LAN itu gitu ya sebagai penjamin mutu kegiatan Latsar ini adalah sampai kepada teman-teman penyusunan laporan akhir ini gitu ya, laporan aktualisasi ini. Itu sebetulnya dari LAN. Tetapi ada tambahan dari BRIN, tuntutan BRIN terutama BUSDM ya, hal ini yaitu teman-teman bisa atau mampu menyusun proposal pendanaan kan gitu ya. Nah, itu yang nanti apa namanya besok pada saat paparan bisa ditunjukkan teman-teman ya ke kami ya. Di situ kan ada penguji gitu kan ya, ada mentor dan dan coach. Saya kira itu yang nanti tidak perlu dipaparkan gitu kan ya kalau proposal. Jadi hanya halaman-halaman depan saja dan halaman penting saja yang perlu gitu kan ya. Ini untuk menjaga keunikan teman-teman ya, menjaga apa namanya ide teman-teman gitu kan ya, untuk saling menjaga dan menghormati lah ya. Jangan sampai teman-teman, oh terinspirasi gitu ya dari ini sehingga ada juga yang ATM gitu ya, amati tiru bukan bukan modifikasi tapi plek gitu kan ya, ngikutin gitu ya, yang memang apa namanya eh, tidak tidak diperkenankan gitu kan ya untuk langsung meniru secara langsung. Oke, siap teman-teman ya. Jadi untuk bimbingan hari ini kita selesai nanti jam 11. Mudah-mudahan sudah selesai jam 11, teman-teman ya. Kita cepat aja supaya teman-teman ada waktu untuk mempersiapkan bahan tayang. Nanti contoh bahan tayangnya akan saya kirim ya siang nanti supaya teman-teman pagi ini konsentrasinya kepada laporan akhir dulu ya, laporan aktualisasi yang hari ini teman-teman ditunjukkan kepada kita semua sehingga teman-teman yang lain juga ada masukan ya ketika ada sesuatu yang memang perlu kita sesuaikan gitu ya. Oke, baik, yang pertama silakan Haimid, Mas Haimid ya, untuk menampilkan apa namanya laporan akhirnya. Kita pengen lihat ya teman-teman capaian yang sudah dilakukan. Silakan Mas. Baik, izin saya screen, Coach. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi rekan-rekan semua. Izin melampirkan laporan pelaksanaan aktualisasi seperti di, hanya Oke, gini aja, ditampilkan ya, nggak apa-apa, nggak usah, Mas, 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 Hamid. Mas Aimen gini, apa namanya, nggak perlu dipaparkan ya, supaya cepat ya teman-teman, kasihan juga nih, Mhm. Mas Umaimin harus memaparkan dari mana dan sebagainya, dibuka aja ya, nanti Indra yang memandunya. Oke, yang pertama dari halaman pertama nih teman-teman ya, ini sama juga buat teman-teman semuanya, gitu ya. Halaman pertama, Mas. Nanti kita kita update semuanya ya, cek semua teman-teman. Nah, teman-teman jabatannya masih kandidat peneliti ahli utama. Jadi ada tulisan di depannya kandidat ya, teman-teman ya. Ini supaya teman-teman semuanya bisa mengoreksi gitu ya. Kandidat peneliti ahli muda gitu ya. Kandidat Pekandidat peneliti ahli muda gitu ya, Coach. kandidat peneliti ahli muda gitu ya. Yang jadi ada yang mungkin dari tulisan pertama, jadi kita semuanya kandidat peneliti ahli muda ya teman-teman ya. Jadi ini disesuaikan. Oke, terus ke bawah aja Mas, kita lihat capaiannya ya. Atau sambil sedikit bicara nih, capaiannya seperti apa nih? Ya, capaiannya sesuai dengan rancangan aktualisasi, Coach. Jadi, sesuai dengan rancangan aktualisasi ini ada 4 kegiatan yang Ya, nantinya akan dijabarkan sesuai dengan capaian. Nah, eh, yang pertama itu melakukan studi literasi seperti yang sudah ada di RA, karena ya ini memang sudah 100% ya tercapai ya. sudah, Coach. Oke. Mm-mm. Kemudian yang kedua melakukan koordinasi dengan mentor terkait dengan pembimbingan isu-isu yang relevan dari Mhm. literatur tadi. Ya. Ya, terus di minggu keduanya yaitu brainstorming dengan organisasi atau OPD, organisasi Mm. perangkat daerah, Mhm.
Ya, dengan melakukan konsultasi dengan mentor terlebih dahulu, kira-kira siapa yang akan diikut sertakan di dalam Ya, proyek ini. ya. Kemudian diskusi dengan OPD-nya, Coach. Jadi Hmm. kebetulan bisa berkunjung ke beberapa OPD-OPD yang Mhm. ada untuk diikut sertakan. Ya. Kemana aja dulu Mas di sini? Di sini ada ke Bogor dan juga ada ke Jogja dulu, Coach. Oke. Ya. Kemudian tidak hanya menjaring pertemuan secara luring, tapi juga ada Mm-mm. daring Daring kita ya. dengan beberapa instansi yang kira-kira mau untuk berpartisipasi. Kemudian minggu ketiganya menyusun proposal risetnya, Coach. Di sini Hmm. Mm-mm. Oke. proposalnya sudah kita Sip, susun, sip. kemudian melalui mentor juga Mm-mm. memberikan masukan, beberapa masukan. Sip, sip. Sebentar, Terus sebentar, sebentar ke atas dulu, ke kiri sedikit. Oke, kurikulum mentor mengenai draft awal. Oke, membuat dan menyusun proposal riset. Oke, ke bawah. kemudian menentukan timnya Kandidat. siapa saja, Coach, yang Iya. akan ditulis di Hmm. proposalnya. Oke, sebentar supaya Indra nggak lupa. Ke atas sedikit lagi ke yang satu, ke menyusun proposal. Itu di rancangan aktualisasi dulu, output targetnya apa? Outputnya apa namanya? Bukti capaiannya apa ya? Di RA-nya ini, Coach. Ya, apa? Proposal ya. Sudah ada Draft proposal di situ. draft proposal gitu. Ada proposal ya. Oke, Ya, oke. Jadi tidak ada kata-kata proposal yang sudah disubmit, nggak ada kan ya? belum ada, Ya, Coach. ya. Karena ini kan baru minggu ketiga, yang ada Oke. di submitnya itu minggu keempat, Coach. Oke, sebentar. Nah, itu yang ini harus harus cek juga nih. Minggu keempat, coba ke bawah dulu deh, ke bawah dulu. Oke, menyusun draft anggaran rencana biaya. Oke, nah ini sebentar. Nah ini ya. Oh, finalisasi proposal masuk. Oke, ini sudah masuk ke ini ke websitenya RIM. Ini sudah masuk, Coach. Jadi Oke. kalau kita submit ke RIM itu kan harus lengkap dulu biodatanya, Mm, Coach. mm, mm, Jadi satu-satu anggota itu sudah lengkap mm, untuk biodata ini, sehingga mm, satu satu tim itu semuanya harus difinalisasi. Kalau profilnya nggak lengkap, mm. dia nggak bisa ditarik namanya, Coach. Jadi kita Oke. harus bikin profil dulu, makanya ini Mm, kemudian baru bisa disubmit. Oke. Kemarin Eh, memang mm, mentargetkan untuk mentor itu bisa submit gitu, Coach. Oke. Oh, target mentor bisa submit. Terus posisi Iya. sekarang sudah tersubmit ini, sudah selesai profilnya ya. Sudah, profil sudah, Sudah. submit sudah Oke, disubmit oke. kemarin tanggal 31, Coach. Oke, siap. Aduh, itu yang jadi khawatir Indra itu teman-teman ya, khawatir tidak tersubmit nih. Kan ini jadi bahaya ini. Oke, wah siap, keren, Iya, keren, iya. keren. Siap, siap, siap. Oke, oke. Oke lah ini nggak Satu inilah ya. satu Apa? lagi paling Coach Hmm, tambahan, kalau ya, RIM itu kemarin yang kami pahami untuk submit terakhir bulan Juli itu pengumumannya mungkin di bulan Agustus. Tapi kalau ya, bulan Agustus sampai dengan September nanti pengumumannya ada di Desember gitu, Coach. Desember ya. Jadi Nggak, kita submit bulan Agustus ini ya paling nanti pengumumannya di Desember. ya Desember ya nggak apa-apa. Itu kan apa namanya nilai plusnya kan yang penting tugas kita itu sebetulnya layak layak submit ya teman-teman ya. Iya, Ini juga ini sebetulnya sudah melampaui lah, melampaui ekspektasi dari BOSDM gitu kan ya. Yang proposal ini layak submit tapi ini sudah submit nih Mas Mas Saimin ini kan ya. Oke, bagus. Oke. oke, Coach, ini paling kesimpulannya, Coach. Mm-mm. Kesimpulan-kesimpulan Oke. yang beberapa hal yang setelah melakukan lacar ini banyak
sekali pengalaman-pengalaman yang sesuai Oke, dengan ASN berakhlak terutama itu, ya, jadi kita ya. lebih paham tentang tugas dan fungsinya. Oke, itu yang harus di capture ya sama Ya, teman-teman ya, Mas Saimed ya. Pertanyaan yang harus Mas Saimed siapkan teman-teman ya, teman-teman juga supaya Indra nggak lupa. Pasti suka penguji itu suka nanya gitu ya, dari 4 kegiatan itu mana yang lebih susah dilakukan dan apa langkah-langkah apa namanya, langkah-langkah mitigasinya gitu kan ya. Oh ternyata apa yang direncanakan bisa ketemu OPD ternyata ada kesulitan gitu, tapi ada mitigasinya, itu disiapkan ya Mas Soemed ya. Jadi siap-siap teman-teman coach. semuanya ya nggak harus dijawab sekarang ya, jawab nanti hari Rabu, persiapkan. Jadi teman-teman disiapkan dari kegiatan gagasan kreatif yang teman-teman lakukan itu mana yang kemarin mendapatkan kendala gitu kan ya. Kendalanya, wah ini susah ini sesuai dengan rencana gitu kan ya. Nah ini gimana mitigasinya gitu kan ya. Gimana mitigasinya. Jadi target teman-teman besok itu adalah menyampaikan mempertahankan gitu ya ke penguji bahwa apa yang sudah teman-teman rencanakan sudah terpenuhi 100% gitu ya. Makanya ini Indra rada-rada khawatir nih kalau yang tadi ya berkaitan dengan submit gitu kan ya. Jadi Ya, memang target kita itu adalah proposal pendanaan yang layak submit. Tapi kalau ini sudah submit, wah ini bagus gitu kan ya, sudah terselesaikan. Jadi bukan berarti gini ya teman-teman ya, bukan berarti tersubmit nilainya lebih bagus, enggak. Itu tergantung dari rancangan kita. Kalau rancangan kita adalah membuat proposal yang layak submit dan itu juga sudah terpenuhi, maka nilainya juga bagus, sama dengan yang Mas Haimid ini gitu kan ya. Ini sesuai dengan rencana gitu kan ya. Yang nggak bagus itu adalah ketika teman-teman menyusun rancangannya submit gitu kan ya, padahal tidak harus submit, ternyata teman-teman tidak tercapai. Nah itu yang harus dikejar 1-2 hari ini nih. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada ini gitu kan ya. Nanti kita kita lihat ya. Jadi yang harus menjadi wanti-wanti itu adalah teman-teman yakinkan gitu ya di laporan pelaksanaan aktualisasinya ini ada nggak gitu kan ya yang targetnya adalah submit tetapi tidak tercapai gitu ya. Itu yang akan nilainya akan jeblok gitu ya. Nah, makanya dari dulu Indra pada saat ke teman-teman carilah 4 kegiatan gagasan kreatif itu yang terjangkau gitu teman-teman. Kalau tidak bisa membuat apa proposal, menyiapkan bahannya kayak gitu. Atau dulu ini perjanjian, masih ingat ya teman-teman ya, ada perjanjian kerjasama gitu kan ya. Kalau membuat perjanjian kerjasama itu bukan di ranahnya kita dan khawatirnya tidak tercapai, maka turunkan menjadi menyiapkan bahan-bahan kerjasama, kan gitu ya, bahan dokumen kerjasama supaya tercapai gitu maksudnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita belajar nih dari Mas Haimid gitu Ham- kan ya. Hamid aja coach Ya, kalau susah. Hamid nih Mas. Ini susah terus ya Ucaim. Ya, jadi teman-teman kita belajar banyak ya dari Mas Hamid ini apa namanya capaian-capaiannya ya sudah 100% sesuai dengan rancangan aktualisasinya gitu ya. Jadi selanjutnya Mas Hamid apa lanjut ke mana? Ke penyusunan bahan tayang gitu ya. Dan untuk proposalnya Mas Hamid ya tidak perlu terlalu harus ini ya, terlalu rinci. Kayak gini aja betul. Nanti juga disampaikan aja yang screenshotnya itu gitu kan ya, bahwa proposal Iya, sudah tersubmit gitu kan ya. Jadi secara kontennya nggak disampaikan secara rinci gitu teman-teman ya, besok seperti itu. hanya Oke, sebatas ada. capture-capture aja ya coach. Iya, capture-capture Oke, aja gitu ya. siap-siap. Jangan sampai idenya nanti apa namanya? Saya khawatirnya kalau saya yakin lah teman-teman di kelompok ini tidak akan yang apa namanya? Tidak akan apa namanya? Memanfaatkan gitu ya. Khawatirnya gitu ya. Kalau kalau nanti kan laporan ini teman-teman kan akan mau gak mau pasti akan terpublish ya teman-teman. Tidak bisa dijaga kerahasiaannya. Itu yang saya ingatkan ke teman-teman. Hmm. Khawatirnya gitu kan ya apalagi ini kan dilaporkan ke LAN kan gitu teman-teman ya, laporan akhir ini ya, jangan sampai laporan akhir ini
tersebar kemana-mana, terus proposalnya teman-teman kemana-mana juga tuh. Coba bayangkan hasil pikiran teman-teman gitu kan ya. Kalau lapor aktualisasi ini mah kan semuanya juga bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau proposal teman-teman ya, itu yang khawatirnya kita jadi apa namanya disalahgunakan oleh pihak lain gitu ya. Jadi jangan melampirkan. Contohnya ada nggak bukti lampiran evidence, Mas Hamid? Apa bukti-bukti atau di sini ya di screenshot di kanan ya. Jangan Oke. teman-teman contohnya proposal bisa dicek di link Google Drive. Wah, itu juga Oh, nggak boleh ya teman-teman ya. Nanti diakses oleh orang lain kan bahaya gitu ya. Jadi seperti ini aja lah gitu kan ya. Ada gambar-gambar screenshotnya aja. Itu tidak ya ada sih Mas coach Hamid. Nggak ada untuk ya, aman nggak ya. ada. Oke, itu juga hati-hati ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang melampirkan proposal pendanaan bisa dicek di halaman atau di Google Drive ini gitu kan ya. Itu juga di delete ya teman-teman ya. Khawatir dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang saya khawatirkan. Kita saling menjaga aja teman-teman ya. Oke, Mas Hamid, saya kira Baik sudah coach. oke ya. Lanjut ke bahan tayang gitu ya. Nanti kita tinggal apa contoh-contoh tahun kemarin ya supaya teman-teman ada gambaran. Oke, terima kasih Mas Terima kasih Hamid. coach. Terima Oke, kasih keren keren teman-teman. keren. Baik. Ya, kita lanjut teman-teman. Silakan ke Mas Doni ya. Ya, Ramadoni, Ramadoni, Mas Doni. izin share screen, Coach. Ya, siap. Sudah terlihat, Coach? Oke, sudah terlihat. Oke. Ayo Mas Doni, oke sebentar saya saling untuk mengingatkan kembali jabatan formasi penugasan 3C. Ini ganti aja. Oh udah persetujuan ya. Sorry. Ke bawah udah tanda tangan ya. Ya udah. Sebentar. Ini tanda tangannya. em, nah ini teman-teman ya untuk pengesahan ini tanda tangan terakhir dari saya ya Mas Doni ya. Iya, Coach. Oke. Nah, teman-teman, saya nanti umumkan juga ya terkait dengan penandatanganan ini gitu kan ya. Jadi maksimal besok teman-teman harus mengusulkan ke saya untuk tanda tangan untuk menjadi bahan untuk seminar gitu kan ya. Ini kalau Mas Doni udah selesai berarti tidak ada kewajiban itu gitu kan ya untuk pengesahan ini nih teman-teman. Coba Mas Doni ke atas lagi sedikit aja supaya teman-teman ngecek. Nah ini, di lembar persetujuan Mas Doni. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi lembar persetujuan ini nanti saya ingatkan juga di grup WA ya. Jadi besok teman-teman ya, besok untuk lembar ini maksimal sudah diusulkan gitu kan ya dan dikumpulkan ini gitu ya. Jadi besok itu jadi ada link lagi ya, link Google Drive yang harus dikumpulkan ke panitia gitu kan ya. Nanti lebih lengkapnya ya jam dan lain sebagainya nanti Indra sampaikan. Nah, untuk penandatanganan untuk besok itu tidak sampai ke Pak Sasa gitu ya. Jadi sampai saya aja gitu ya. Jadi seperti Mas Doni lakukan ini gitu ya. Jadi baru mentor sama coach aja gitu ya. Jadi nanti untuk Pak Sasa, untuk direktur nanti setelah teman-teman melakukan ini ya. Tanggal 9 lah kalau nggak salah ya. Setelah teman-teman ujian, setelah memperbaiki gitu ya. Oke, ini contoh juga teman-teman ya. Jadi tadi Mas Hamid sudah lembar persetujuan sudah di ini belum? Sudah tanda tangan belum? Saya belum cek juga Sudah, tadi. sudah Sudah coach. ya? Sudah Sudah. ya. Jadi aman ya. Jadi besok tinggal dikumpul aja ke Google Drive yang disiapkan oleh panitia. Baik. Oke, Mas Doni, kita lanjut ke bawah. Capaiannya gimana Mas Doni? Capaiannya sudah 100% sesuai dengan RA, Coach. Oke, Alhamdulillah, siap. Di sini yang pertama itu melakukan brainstorming dengan unit kerja, dengan Ibu Kapus dan kelompok riset. Ini bahan tayangnya. Oke, Terus ini setelah konsultasi dengan mentor, dibuat judul proposalnya, Coach. proposal, sip. Oke, sip. Nah, ini untuk terkait dengan coach juga tentang laporan akhir. Nah, ini Mhm. notulen terkait Ya, dengan masing-masing tadi dengan kepala pusat riset dan
dengan kelompok riset. Ya. Terus ini menentukan idenya dengan mentor, notulennya. Terus juga ini terkait dengan rencana proposal dengan mentor, bimbingannya, latar belakang, Ya. metodologi, studi literaturnya ini, identifikasi Oke. teori, Oke. terus penelitian-penelitian terdahulu, Oke. ini eh, dengan mitra forum Mitra. kolaborator diidentifikasi ini. Setelah itu eh, pertemuan dengan masing-masing mitra oleh anggota tim. Setelah itu Mhm. dilanjutkan dengan saya sendiri yang bertemu dengan masing-masing mitra. Oke. Terus menyiapkan kegiatan kolaborasi dengan dinas terkait. Ini surat pengajuannya dan ini surat dari masing-masing dinas. Oke. Jawabannya ya. Sip. Nah, ini eh, surat masing-masing dari mitra. Terus studi kelayakan apa menentukan anggota tim riset. Ini masing-masing anggotanya ada 12 orang. Setelah itu mengirim komunikasi awal dengan kandidat. Ini beberapa saja cuplikannya, mengirimkan CV. Kalau yang Indonesia dengan WhatsApp, kalau yang luar negeri Ya. email. Ya. Terus ini penelitian terdahulu yang disintesiskan. Terus proposal, menyusun proposal ini dengan diskusi dengan anggota tim riset. Ini sedang menjelaskan capaian-capaiannya dan akan dilaksanakannya ini dengan mentor. Terus mengembangkan metodologi penelitian. Dan terakhir ini menyusun jadwal penelitian. Dan yang terakhir itu menyusun RAB. Mhm. Dan proposal sudah disubmit juga. Oh, sudah disubmit. Oke, siap. Oke, eh, sebentar. Kalau bukti submitnya ada nggak ya, Mas Doni? Apa ya? Ada, tapi belum ditambahkan di sini, Oke, Coach. oke, oke. Supaya itu aja ya, supaya apa namanya? Supaya kan ini juga jadi capaian ya, teman-teman ya. Jadi proposalnya sudah apa namanya? Sudah layak submit gitu kan ya. Layak submit ini versinya memang sudah tersusun seperti ini juga sudah layak submit nih gitu ya. Apalagi ada pernyataan lisan nanti Indra Indra apa ya pada saat seminar nanti juga apa Indra akan minta statementnya gitu ya dari dari mentor gitu kan ya. Nah, kalau tersubmit juga akan lebih bagus kalau ada bukti bukti submitnya gitu ya. Oke, siap. Kalau kesulitannya itu ini Mm-mm. ada dibuatkan di sini. Jadi kalau saat mengajak kolaborator dari luar negeri itu akan kesulitan untuk membuat akun RIM-nya karena akun Mm-mm. pakai bahasa Indonesia, Coach. Iya, di situ. Nah, itu kan jadi rekomendasi tuh Ya kan ya, udah jadi ditambahin di rekomendasi. sini. Sip. Oke. Baik, teman-teman, Mas Doni terima kasih. Ini sudah Ya, bagus. Tinggal satu itu aja ya, yang tadi ya, yang submit apa namanya, bukti tambahkan ya. screenshot ya, Ya, screenshot submit ya. Jadi ya. tidak ada link ya, tidak ada link untuk menampilkan yang kayak gini nih, gitu ya. Nanti di screenshot ditambahkan. Malah ini keren-keren nih teman-teman. Sip, oke. Makasih. Teman-teman, saya takut lupa juga gitu ya. Oke, terima kasih Mas Doni. Oke, teman-teman, saya ingin teman-teman bisa jujur nanti gitu ya, japri aja ke saya gitu ya. Kalau memang ada kendala dan rada-rada datanya itu bukan dimanipulasi ya teman-teman ya, dimitigasi gitu ya, sedemikian rupa sehingga bisa tercapai gitu ya, supaya nanti kita bisa cari solusi-solusi yang baik pada saat seminar gitu ya. Ada beberapa di antara teman-teman Latsar ya di coach lain ada yang memang targetnya submitted gitu ya, tetapi belum submit teman-teman. Kan itu jadi nilainya jadi berkurang itu gitu ya. Nah, itu makanya harus ada apa namanya? Harus ada solusi gitu ya, harus ada mitigasi yang cepat selama 1-2 hari ini gitu kan ya. Itu yang nanti kita akan minta kapusnya kan gitu teman-teman ya melalui jejaring kita supaya bisa dibantu sehingga tidak menjatuhkan nilai teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau ada kendala kendala ya yang wah ini kayaknya kemarin kemarin kesulitan nih gitu tercapai. Jadi teman-teman nanti japri saya aja gitu teman-teman ya. Japri saya aja supaya ada solusi yang bagus gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak ada lah di antara teman-teman ini ya.
Oke, Mas Doni, terima kasih ya. Kita lanjut nanti ke apa namanya ke bahan tayang ya. Oke, yang ketiga Mas Doni lagi, Mas Doni D, silakan. Ayo Mas Doni. Sebentar, Mas Doni sebentar. Mbak Tika nih, Mbak Tika kenapa Mbak Tika? Ayo, supaya nggak lupa nih. Mau konfirmasi aja Mm-mm. untuk jabatan tadi, yang Mm. pertama kan disampaikan kandidat peneliti ahli muda. Namun Iya, tadi di Mas ini juga ada yang 3C, itu iya. samakan atau gimana Coach untuk Harusnya, menandatangani? harusnya kandidat peneliti ahli muda. Tapi kalau Mas Doni kan sudah tanda tangan tuh. Sayang juga kalau ke mentor susah nggak Mas Doni? Saya nanya dulu deh. Ke mentor kalau kalau direvisi ke mentor susah nggak minta tanda tangan lagi? Kalau ke Indra, ayo kita kebut hari ini. Kalau kalau diminta lagi kemungkinan bisa, tapi belum tahu juga coach. Rada susah ya, nggak usah lah, nggak apa-apa. Jadi yang belum, teman-teman yang belum tanda tangan lembar persetujuan, ya nggak usah lah Mas Doni ya. Nanti nggak enak lah ke mentor ya. Untuk perbaikan setelah apa aja nanti coach. Iya gitu, betul 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 gitu ya. Sebetulnya nggak terlalu prinsip. Nanti khawatirnya nggak terlalu prinsip malah komunikasi kita menjadi sedikit ini kan, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini ya Mbak Tika ya. Jadi kalau belum ditandatangan nanti jabatannya adalah kandidat peneliti ahli muda gitu ya. Kalau sudah kadung nih kayak Mas Lim makanya tadi Indra ya udahlah nggak apa-apa gitu kan ya. Paling nanti untuk tanda tangan lembar persetujuan dengan Pak Sasa setelah seminar kita perbaiki semuanya. Itu ya. Terus mau Oke, nanya, siap. Ya, kalau Mbak PT gimana? kalau apa namanya di proposal kita selalu bikinnya peneliti ahli muda penata 3C, nggak apa-apa gitu. Memang sudah dilantik Tapi kan maksudnya yang eh, karena kita taunya itu, nggak tahu lah apalagi di yang lain. proposalnya ya. Heeh, heeh. Jadi ya gimana itu? Ya Mungkin harusnya nanti kandidat. proposalnya diterima sudah peneliti ahli muda Nah, mungkin ya. amin. 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 Iya, oke. Gak apa-apa lah kalau udah ini gitu kan. Tapi kalau ada yang bisa diperbaiki, perbaiki dulu gitu ya. Kalau sudah ditandatangan atau sudah tersampaikan ya gak apa-apa gitu. Sudah. Karena kan baru tahu hari ini kan gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang tidak tahu kan Allah juga memaafkan kan gitu ya. Bawa-bawa Tuhan lagi ya, bawa Allah. Oke, ayo Mas Doni ya. Ayo, Mbak Evita gitu ya. Kalau sudah kado nggak apa-apa. Oke, Mas Doni ayo. Nah, iya, ini sama coach. Jadi udah ditandatangan tapi masih peneliti ahli muda. Ya walaupun Iya, jabatan formasi ini tulisannya. oke nggak apa-apa karena jabatan promosi juga. Iya, 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 iya. Terus, nah kita ke outputnya. Jadi pertama Iya. ini Hmm. hasil brainstorming yang disesuaikan dengan RA ya, literatur Iya. lensnya sama notulensi. Terus bahan pemaparan ini sudah sampai ke analisis pembagian tugas. Jadi tidak semuanya online sebenarnya, offline. Nah ini ada Ya. yang kedua diskusi dengan stakeholder untuk infrastruktur ya, studi infrastruktur. Kebetulan waktu bulan lalu masih di Indonesia jadi bisa bertemu orang-orang. Nah ini roadmap untuk proposalnya ya. Ini juga kemarin didiskusikan Oke, dengan sebentar. Saya potong dulu. Saya potong dulu, Mas Doni. Mas Doni sekarang posisi di mana? Di Indonesia apa masih di luar? di Korea. Terus jadi besok Mas Doni seminarnya di Korea ya posisinya ya? Hmm, Oke, Korea beda cuman berapa jam ya? 2 jam lah ya? 2 jam 2 jam lah. lebih Nggak, telat. oke, nggak masalah ya. Nggak malam jadi siang, siang jadi nggak malam. Nah, Oke, lanjut, lanjut, lanjut. ya, lalu dapat daftar kolaborator internasional. Ini juga diskusi. Nah, cuma sebenarnya ada masalah di masalah kolaborasi Hmm. internasional, bukan Hmm. di kolaborasi itu sendiri, tapi ya ke proposalnya lah. Jadi kita sepakat untuk tidak masuk hal yang ini, dan mungkin kolaborasi yang berikutnya lah. Jadi tidak formal di proposalnya, tapi untuk kolaborasi riset aja begitu. Oke. Terakhir itu draft proposal penelitian, yang ini tangkapan layar situs call for proposalnya. Nah, di sini tidak dipilih
RIM karena dengan mentor diskusi juga karena ini lebih ke teoretis jadi tidak ada bahan-bahan. Jadi kami pilih yang Torai. Di sini ada screenshot proposalnya. Nah, seperti ini. Jadi yang Torai ini bedanya dengan RIM, dia kan sifatnya grant, bukan sekedar pendanaan tapi hibah jatuhnya. Itu. Oke, sebentar. Mas, ini dulu. Indra coba screenshot ya. Kita bukan ke RIM ya, tapi ke Tora ya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, kalau RIM sama Tora itu, kalau RIM kan dari BRIN kali ya, gitu teman-teman ya. Kita juga mohon masukannya teman-teman. Kalau Tora itu, sebentar Mas. Ini yang pengelolanya siapa ya Mas ya, kalau Tora ini? Torai itu Indonesia Torai Scientific Foundation. dari Jepang sebetulnya. Jepang ya. Indonesia. Oke. Mas sebenarnya memang orang BRIN udah langganan juga di sini. Iya, udah biasa ya ke sini ya. Juga saya dapat dari contohnya untuk ATM lah. Oke. Ini juga arahan dari mentor ya. Dari mentor. Ya kita bersama lah. Jadi yang memanfaatkan dana RIM itu kan kurang nih teman-teman gitu kan ya. Itu yang mungkin ya BOSDM itu diarahkan ke situ. Politiknya itu kali ya, politiknya gitu. Tapi kan kalau ada yang lebih ini kan juga keren ini. Oke, lanjut Mas. Yang terakhir, nah ini jadi draft proposal dengan mentor berarti draft proposalnya, outputnya. Oke, kalau ini sebentar, nomination form itu artinya submit atau apa sih ya? Sudah disubmit atau apa ini maksudnya ya? Ini belum disubmit, jadi bentuk proposalnya ini, terus bawahnya ada isi proposal. Nah ini yang akan disubmit. Oke. Berarti memang kategorinya bisa dibilang sudah layak submit kan gitu ya Mas Doni ya? Iya, Gitu betul. kan ya, kategorinya seperti itu. Oke. Supaya Indra juga bisa menguatkan nanti teman-teman nih di mana di seminar gitu kan ya. Saya tahulah penguji juga seorang periset yang tahulah kan gitu ya. Oke, siap. Jadi dari 4 kegiatan ini nanti Mas Doni di capture aja itu ya. Bukan kendala sebetulnya Maya, tantangan ke depan, kolaborasi dengan pihak luar itu yang akhirnya bisa menjadi rekomendasi kan gitu ya, Mas Doni ya. Tadi yang sudah sampaikan. Mau tanya juga, itu kan ada 5 poin kalau nggak salah, yang ada minimal 5 itu manfaat ya. Nah, manfaat ini per kegiatan atau secara umum aja ya? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Iya, secara keseluruhan dari ini. Kan ini berada di akhir ya, teman-teman ya. Berada di akhir laporan pelaksanaan aktualisasi teman-teman. Gitu. Terus yang terakhir ini rencana tindak lanjut ya, ini submit proposal terus lanjutin risetnya. Syukur-syukur bisa ada manuskrip yang di submit. Oke. Sip. Oke. Coba ke atas lagi Mas Doni, punten. Ke atas lagi dikit. Terus Indra. Terakhir aja di kegiatan itu. Aktualisasi. Nah ini terus ke atas. Oke. Semuanya berapa kegiatan ini? 4 ya? 4 ya. Coba. Yang terakhir apa Mas? Terakhir aja diperbesar lagi. Terakhir itu ini. Menyusun draft proposal. Oke, siap. Oke, sip. Ini ya teman-teman ya, ini yang Indra khawatirkan gitu ya. Makanya tadi di diskusi pagi-pagi di grup coach itu gitu kan ya, dicek lagi nih gitu kan ya. Ada beberapa yang peserta lacar itu menyusun proposal gitu kan ya, terus targetnya submitted gitu dan tidak tercapai. Kan itu tuh ada yang harus segera diselesaikan gitu kan ya. Makanya Indra tadi tanya, coba cek lagi, jangan-jangan di rancangannya menyusun seperti Mas Doni ini, menyusun draft proposal. Kalau draft proposal gitu kan ya, targetnya nggak mungkin submit karena draft gitu ya. Jadi ya kalau menyusun draft ini targetnya apa 100%-nya ya draft proposal kan gitu kan ya. Ini yang apa namanya,
yang tadi Indra sampaikan di grup di grup coach gitu kan ya, supaya bisa membantu coachingnya gitu kan ya. Nah seperti ini nih gitu kan ya, Mas Doni menyusun draft gitu kan ya, dan memang sudah ada gitu kan ya, draft proposalnya sudah ada di ini kan. Oke Mas Doni, terima kasih. Ya, Sudah oke, kita lanjut nanti ke proposalnya gitu ya. Oke, silakan lanjut teman-teman. Setelah Mas Doni, Mbak Putu ya. Oke, Mbak Putu silakan. Masalahnya kan di situ tuh, kalau gede kan. Bagaimana cara kamu mengamankan gede, dia kan kok gitu kan, nggak Coach sambil rapat keris. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ayo. Ya, Ya. jadi ini untuk cover dari laporan aktualisasinya nanti akan saya tambahkan kandidat Ya. penelitian kita. Kemudian juga karena juga belum ditandatangani. Ya. Nanti terakhir pertemuan dengan mentor sekali lagi untuk persiapan ujian bukan. Oke, siap. Bisa tanya mentor kemudian halaman 40 untuk capaian. Jadi ada 4 kegiatan dengan masing-masing 4 kegiatan dan semua tercapai. Jadi kegiatan pertama outputnya apa sudah dilampirkan. Jadi ditulis tahapan kegiatannya dan outputnya, kemudian disertai dengan lampiran. Kegiatan pertama, kedua, tahapan kegiatan 1, 2, 3, 4. Misalnya outputnya notulensi diskusi dan dokumentasi pertemuan sudah terlihat dokumentasinya dan notulensinya. Kemudian kegiatan 2 juga sama, brainstorming dengan rekan kerja unit kerja, yaitu di kelompok riset, sudah ada dokumentasi dan notulensinya. Didiskusikan juga dengan kampus, sudah tercantum juga outputnya, kemudian juga mentornya juga sudah, dan daftar kandidatnya juga sudah. Ini sudah dicantumkan di laporan mingguan per minggu, mingguan 1, 2, 3, 4, dan sudah di DF juga oleh mentor, kemudian baru dikonsum dengan coach. Kemudian tahapan kemudian bukti dari respon kesediaannya sudah terlampir juga. Kemudian juga yang terakhir, yang keempat, pembuatan proposal pendanaan, namun ujung akhir dari tahapannya yang kelima adalah, yang keenam adalah layak, hanya sampai layak saja. Jadi kalimatnya juga pembuatan proposal, tapi tahapannya adalah sampai layak. Kemudian juga tahap kegiatannya sesuai dengan rancangan, maka diminta outputnya misalnya ketentuannya atau template-nya juga sudah terlampir. Nah, yang ini tadi baru mendapat masukan dari delete ya. Iya, nanti linknya tak delete. Jangan lupa ya. Iya, karena waktu itu kan perancangannya adalah ingin mengintegrasikan Smart ASN juga yang menguasai teknologi. Jadi penguasaan teknologi karena kolaboratornya juga jauh, yaitu di Bali, maka kami tidak hanya berkomunikasi dengan WhatsApp, tapi menggunakan link Google Doc. Iya, Google Doc-nya aja yang di share screen. Iya. Iya, Google Doc-nya aja yang di share screen. Iya. Dalam bentuk ini yang Google Doc-nya tidak perlu linknya dicantumkan. Nggak usah cantumkan linknya. Coba nanti dicuri loh ini proposal kita ini. Iya, beneran. Saya takutnya gitu loh, bener dari kementerian lain gitu ya, ujug-ujug kirim yang duluan siapa coba gitu ya. Kalau ini juga kita nggak bisa mengklaim, oh ini karya saya kan, nggak bisa juga ya kalau sudah diusulkan. Nah ini supaya terlihat Smart ASN-nya, ini aja, Google Doc-nya aja. Nah yang di bawah itu, di capture-nya tuh Google Doc-nya. Nanti tak perbaiki di laporan. Kayak gini nih, ini kayak jadi gini. Untuk Smart ASN-nya juga RAB-nya. Kenapa? Ya, nah gitu. Ini link-linknya nanti di ini ya, link. Semua nih. Kemudian juga masukan dari mentor, draftnya dikonsulkan dengan mentor, sudah ada screenshot masukan dari mentor, dan nanti pun juga
diskusi terakhir sebelum ujian sehingga minta tanda tangan DS-nya. Oke. Diskusi juga dengan kampus juga sudah terlampir, dan yang terakhir adalah memperbaiki proposal pendanaan sehingga layak berdasarkan masukan mentor dan kampus. Jadi yang terakhir, screenshot terakhirnya berdasarkan Oke. masukan dari pusat riset Kapus dan sama juga mentor ya. Mm-mm. iya. Tapi nanti ujiannya kan yang datang hanya mentornya, jadi nanti sore sekalian didiskusikan persiapan ujian. Oke. Nah, itu coach untuk capaiannya, kemudian manfaatnya juga nanti akan disesuaikan lagi. Sebelumnya contoh kemarin adalah manfaatnya per kegiatan, Iya, dan ini boleh. bisa 5. Jadi ya saya manfaatnya per kegiatan. Nggak apa-apa ya Kemudian teman-teman, supaya lebih memudahkan per kegiatan silakan gitu kan ya. Tapi yang holistik ya teman-teman ya, artinya kan ngalir nanti gitu kan ya, dalam satu judul ke judul apa namanya ke laporan aktualisasi kita gitu. baik, Coach. Tadi karena dari rancangan maupun capaian yang 100% adalah layak versi mentor dan Ya, kampus, maka rencana tindak lanjutnya adalah iya, mensubmit di sekitaran Agustus September yang melibatkan anggota peneliti, pembuatan akun RIM, kemudian juga kepala pusat riset untuk DS-nya. ya, Dan tindak lanjutnya sudah, nanti kesimpulan dan rekomendasi juga sudah melihat contoh dari kemarin. Terus lampirannya adalah berupa laporan mingguan, minggu pertama sampai keempat, dengan yang sudah dan tercantum juga form bimbingan dari mentor yang dari DS dan coach juga yang dari DS. iya, Berarti lampiran tidak mengandung proposal. iya. Ya, Sip, sudah, sip. Coach. Proposal jangan dilampirkan ya, Mbak Putu ya. Ya, baik. Teman-teman ya gitu ya, dan tadi juga ada link ya, wah itu Ya. seserempuk itu. Masalahnya teman-teman, laporan kita itu pasti akan tersebar loh, apalagi BRIN ya. BRIN itu bisa jadi contoh untuk penyelenggaraan latsar untuk di beberapa kementerian ya, karena kan kita tuh bukan hanya laporan akhir aja, tapi kalau tahun kemarin kan ada penyusunan proposal, penyusunan KTI kan gitu ya, hari ini kan proposal gitu ya. Nah itu yang nilai lebih itu yang suka menjadi sorotan dari kementerian gitu. Itu bisa jadi dimanfaatkan. Hati-hati makanya di dokumen yang kita siapkan gitu ya. Kalau laporan pelaksanaan aktualisasi kan normatif lah teman-teman ya. Idenya ide teman-teman bisa kita klaim gitu kan ya. Tapi kalau proposal itu khawatirnya di banyak lah yang bisa dimanfaatkan dari data-data itu gitu kan ya. Yang khawatirnya itu disampaikan. Itu yang Mbak Putu ya. Jadi Ya, screenshot makasih nanti banyak. Google Doc-nya aja gitu ya. Ya, baik, Coach. Terima kasih, Coach. Oke, siap. Terima kasih Mbak Putu. Bisa lanjut rapat di kelompok risetnya ya. Oke, ayo lanjut siapa nih? Sebentar, Indra cek juga nih. Setelah Mbak Putu itu adalah Mas Davin ya. Ayo Mas Davin. Oke, Coach. Apakah sudah Oke, terlihat? masih blank, masih hitam. Oke, sip. Iya. Secara umum ini laporannya, tapi sebetulnya belum selesai sih, karena masih belum selesai terutama bagian terakhir ya, kesimpulan dan rekomendasi sih belum beres. Tapi Ya. sisanya sih udah. Kita lihat dari mana, Coach? Langsung aja ke kecapaian nah itu di bab Capaian. 3 itu, bab 3. Iya, Nah, itu. ini Oke. iya secara umum terselesaikan 100% di dalam berbagai Oke. hal, mulai dari peningkatan kompetensi intelektual, ada kajian literatur, juga ada konsultasi, diskusi, dan konsultasi dengan mentor, brainstorming. Sebetulnya hasilnya digabung di kajian literatur sini ya. Jadi saya sebetulnya agak bingung karena saya punya kajian literaturnya digabungkan gitu, nggak dipisah-pisah untuk setiap itunya. Kalau bisa Untuk digabung antara kegiatan berapa dan berapa nih, Mas? di kegiatan nomor 1 sih sebetulnya, kan ini kan Oke. teksnya tentang kompetensi intelektual, cuman kajian literaturnya itu digabung, nggak Oke. dipisah-pisah. Oke. Karena nggak bisa Iya, agak dipisah-pisah ya. Karena kan satu aneh keterkaitan aja ya. kalau ngerjain di Iya. Iya, karena kan di satu topik yang sama. Iya, yang Selanjutnya sama. untuk kemitraan, ini pertama konsultasi dengan mentor untuk penentuan calon list kolaborator, lalu korespondensi. Kebetulan kemarin
sempat korespondensi dengan 3 calon kolaborator, baik 2 yang di dalam negeri, 1 yang di Di luar ya. luar negeri, yang Oke. korespondensinya 1 dalam bentuk webinar bersama. Kami kebetulan jadi sama-sama narasumber. Mhm. Lalu setelah korespondensi, lalu kami kunjungan. Saya kunjungan ke institusi, ada 2 kolaborator di UI, baik di fisika maupun di teknik kimia UI, sempat diskusi rencana riset ke depannya, dan menentukan gimana apakah baiknya setelah konsultasi dengan mentor, pada akhirnya ditentukan 1 diantaranya akan jadi mitra pada skema pendanaan proposal dan yang lainnya akan jadi skema pada proposal pendanaan lainnya gitu. Jadi yang Ya. untuk RIM 1, yang lainnya nanti untuk skema pendanaan lainnya. Lalu yang ketiga untuk peninjauan sumber daya riset dari bahan habis pakai, mulai dari konsultasi dengan mentor dan rekan kerja senior, juga ke lab langsung, dan ngecek kita punya di listnya ada di Google Doc, dan juga langsung cari ke supplier. Cuman memang ternyata kita nggak perlu untuk kalau RAB itu nanti kita nggak perlu minta quotation langsung ke supplier, cukup data yang ada di websitenya aja sudah cukup gitu. Jadi makanya di sini kita kasih link katalog yang memang sudah ada perkiraan harganya, di situ bisa langsung dicek. Itu. Yang keempat untuk infrastruktur riset juga sama, udah sempat diskusi dan konsultasi dengan rekan kerja senior dan minta pelatihan juga beberapa alat, dan juga bisa kunjungan ke institusi calon kolaborator termasuk yang ada di BRIN, di PRMM, di material maju, di lab kimia yang kami bisa dikasih akses untuk pemakaiannya. Nanti ke depannya akan isi form pelatihan dan bisa pakai dalam waktu dekat. Selanjutnya juga di ELSA ada beberapa infrastruktur yang diperlukan, ada beberapa tangkapan layar websitenya. Dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal, ada draft proposal dan draft RAB-nya nih. Udah, tapi karena ini konsepnya layak submit, jadi belum Ya. disubmit gitu. Iya. Oke. Ini. Cuman aku nggak tahu nih, mungkin harus dikurangin kali atau Iya, kayak itu gini aja terlalu cukup. banyak itu di apa namanya di convert ke Word lagi, bisa diperbesar, convert lagi tuh. Ya, Di ini mungkin aja yang penting-pentingnya aja Mas, jangan semuanya. Cover ya. lah, cover, terus satu screenshot lagi deh cukup gitu. Jangan semuanya, ini terlalu vulgar juga ini. Oh, iya. Mm-mm. Iya. Karena kan kita sebetulnya nggak melihat ke konten ya teman-teman ya, nggak ke konten proposal kan gitu ya, hanya ke Iya. laporan akhirnya ini. Khawatirnya nanti dimanfaatkan orang-orang yang nggak baik nih. Nah kayak gini aja cukup nih. Oke, itu coach. Oke sip. Untuk Oke baru paling nanti. sampai manfaat aja sih, yang lainnya Oke. masih dalam pengerjaan. Oke, hari ini diselesaikan aja Mas Davin supaya Ya. besok kita konsentrasi ke membuat bahan tayang ya. Oke. Oke. Oke, sip Mas Davin, terima kasih ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, kita belajar banyak nih dari Mas Davin. Jadi apa namanya, tidak harus semuanya di capture ya, proposalnya tadi gitu kan ya. Dan yang penting-pentingnya saja gitu kan ya, supaya nanti tidak terlalu ini. Si penguji juga udah yakin lah, udah tahu kan gitu ya. Kita sudah membuat itu. Apalagi sudah ada dari mentor juga. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Davin. Besok berarti Mas Davin PR-nya ke Indra besok menunjukkan lagi ya untuk yang belum selesainya gitu. Atau nanti sore atau besok pagi japri saya aja ya Mas Davin ya kalau sudah Siap, coach. selesai. Oke. Kalau itu mah kan kesimpulan mah sambil merem juga jadi lah. Saran dan kesimpulan mah ya teman-teman ya. Nah, saran dan kesimpulan teman-teman coba dikoreksi lagi ya teman-teman ya yang lain. Jadi apa namanya saran itu lebih kepada bisa jadi ke apa namanya ke apa hal-hal temuan yang teman-teman rasakan di dalam kegiatan habituasi ini kan gitu teman-teman ya. Kegiatan penyusunan laporan akhir ini gitu ya. Seperti tadi kan teman-teman terkendala nih di apa namanya di kolaborasi dengan dari luar. Nah, kan teman-teman juga ada rekomendasi itu gitu kan ya, ada saran dan saran kesimpulan dan saran yang bisa teman
teman-teman sampaikan juga gitu ya. Silakan Coach, itu teman-teman dengan sorry, idenya. Ya, aku boleh tanya satu lagi nggak? boleh Apa silakan. terkait dengan jadwal di sini Mm-mm, aku mm-mm, apa ada apa ya pelaksanaannya ada yang mm, sesuai rencana ada mm-mm. yang di luar rencana. Maksudnya Oke. kayak misalkan ini tentang kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 Mm-mm, ternyata butuh waktu lebih panjang karena mm. bidang yang dipilih setelah diskusi dengan kolaborator dia maunya bidang A yang sebelumnya belum pernah dipegang gitu. Jadinya mau nggak mau harus lebih banyak belajar lagi dan juga untuk kemitraan ternyata bisa dimulai lebih awal karena kebetulan Nah, dikenalkan dengan ketua KR terhadap calon kolaborator dan di situ langsung bisa korespondensi. Apakah itu nggak masalah selama nggak masalah teman-teman ya. Jadi apa namanya nanti teman-teman gitu kan ya. kita bisa eh, Ya, sebetulnya sih untuk jadwal jadwal pelaksanaan tidak tidak apa namanya jelaskan bahwa di pelaksana ya, sebetulnya jadwalnya disampaikan juga teman-teman ya, gagasan kreatifnya apa dan jadwalnya kan gitu ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Asalkan gitu teman-teman ya, jadwal yang dibuat oleh teman-teman itu tidak melebihi gitu kan ya, tidak melebihi apa nih minggu keempat di bulan Juli gitu kan, atau di bulan Agustus di minggu pertama sesuai dengan rancangan kegiatan kita gitu. Contohnya sampai Agustus bulan kedua minggu kedua kan itu udah melewati banget gitu teman-teman ya, itu yang jadi catatan kalau maju mundur gini dalam skema jadwal Juni Juli Agustus ini ya, di minggu ketiga sampai minggu ketiga bulan Juni dan minggu 1 bulan Agustus, saya kira nggak masalah kan. Di lapangan tidak bisa kita kendalikan, ada faktor X gitu ya, ada faktor eksternal maksudnya tadi yang seperti Mas Davin sampaikan, ada yang mundur ya gitu kan ya, dan ada yang bisa bisa apa namanya bisa dari awal nih kan gitu ya, ternyata ini disampaikan juga teman-teman gitu kan ya, dan ini bisa jadi catatan gitu ya buat Mas Davin juga terkait nanti kalau ada pertanyaan. Nah, Mas Davin dari 5 kegiatan ini mana yang mendapatkan ya tantangan yang tinggi gitu kan ya, kendala yang tinggi kan bisa disampaikan dari jadwal ini kan gitu ya, ya dan apa ya mitigasinya gitu kan, apa rencana yang harus ditanggulanginya kan gitu, bisa diceritakan itu ya Mas Davin oke ya, ya nggak masalah baik Mas terima Davin. kasih Oke, coach. nggak masalah. Oke, siap gitu ya teman-teman ya, jadi untuk jadwal nanti akan disampaikan di dalam bahan tayang gitu kan ya, seperti tadi boleh dalam bentuk matrik tadi gitu kan ya, tapi Indra lebih lebih apa namanya lebih merekomendasikan teman-teman menggunakan timeline gitu ya, menggunakan infografis sehingga nanti teman-teman bisa apa namanya bisa inilah contohnya ya. Nanti Indra akan share ke teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa bercerita nih sebetulnya di sini gitu kan ya. Minggu 1, minggu 2 kegiatan ini. Nanti teman-teman dilihat mana yang lebih enak untuk dijelaskan. Kalau matrik seperti tadi Mas Davin, boleh nggak apa-apa matrik supaya lebih kelihatan gitu kan ya. Ini mundur 1 minggu nih Bu gitu kan ya. Atau ini maju 1 minggu Bu gitu kan ya. Itu silakan juga gitu kan ya. Yang penting teman-teman di situ ada progres, ada sesuatu yang bisa disampaikan, dan teman-teman ada inovasi di situ gitu kan ya, ada ide nih, ada ide cemerlang teman-teman, wah ternyata ini bisa di awal nih gitu kan ya, itu bisa menjadi nambah nilai untuk penilaian untuk teman-teman gitu kan ya, ada sesuatu ide gagasan kreatif, teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Nah itu ya teman-teman ya, Mas Davin seperti itu ya. Oke, Baik coach terima kasih. siap. Kita lanjut ya, Mas Davin. Terima kasih. Kita lanjut ke Mbak Asmida. Ayo, Mbak Asmida. Izin share screen ya, Coach. Ya, silakan. Ini langsung ke capaian penyelesaian core issue. Ya. Yang pertama itu melakukan brainstorming dengan mentor dan rekan kerja. Dapat dilihat di sini outputnya di gambar sudah dilaksanakan. Terus menentukan ide penelitian. Di sini kita lihat sedang berdiskusi sama mentor. Oke, Menentukan. Mbak Asmida, saya jadi teringat. Teman-teman
dipastikan ya gambar-gambar yang ada di sini, coba Mbak Asmida ke atas. Gambar-gambar yang ada di sini tuh berbeda dengan apa namanya, dengan yang ada di rancangan aktualisasi yang kemarin. Ya, karena ini beda lagi ini gitu ya. Jadi artinya kan ini adalah kegiatan setelah rancangan aktualisasi gitu ya. Ini dipastikan ya teman-teman ya. Khawatirnya nanti ada foto teman-teman yang masih yang lama gitu kan ya, yang rancangan aktualisasi gitu ya. Nanti khawatirnya Bu siapa? Bu penguji apa namanya? Apa melihat oh ini kegiatan lama ini gitu kan. Ini yang benar tanggal berapa ini fotonya kan gitu ya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman yakinkan juga. Oke ya, bukan hanya bukan hanya penguji nanti akan cek, ini juga akan ngecek ini jangan-jangan ini foto yang lama nih kan gitu itu teman-teman ya. Pastikan foto-foto bukti capaian ini adalah yang memang sesuai dan setelah gitu teman-teman ya. Paling tidak teman-teman punya stok foto nih dulu gitu ya sebelum itu, tapi ini ada kaitan kan ini ya gak apa-apa asalkan itu belum ada di dokumen rancangan aktualisasi. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Supaya fotonya ini berbeda gitu kan dengan kegiatan ini. Ayo dilanjut Mbak Smida. Ini ada bukti notulensinya. Sip. Selanjutnya pembentukan tim dan pembagian tugas kepada tim riset di unit kerja. Ini saya melakukan komunikasi lewat WA, juga melihat langsung laboratoriumnya. Selanjutnya kegiatan kedua itu studi pustaka. Ini dibuktikan dengan membuat pendahuluan dan membuat literatur review seperti ini, Coach. Selanjutnya mensintesis temuan penelitian terdahulu. Itu saya coba merancang bagaimana rancangan alatnya yang ingin dibuat. Selanjutnya mengidentifikasi kolaborator yang memiliki keahlian untuk saling melengkapi dalam penelitian ini. Yang pertama itu mengidentifikasi calon kolaborator. Di sini saya sudah menulis beberapa calon kolaborator dan langsung menghubungi dan diskusi via WA. Ini dosen di UGM dari Fakultas Biologi dan Fisika sama PR kesehatan. Yang selanjutnya menyusun proposal pendanaan. Yang pertama itu menyusun tinjauan pustaka. Ini saya buat seperti ini. Ada yang telah dilakukan, ada yang akan dilakukan di dalam proposal. Itu ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, serta output jangka panjang. Yang kedua, mengembangkan metodologi penelitian. Di sini buktinya membuat metodologi penelitian sama berdiskusi internal unit kerja. Yang ketiga itu menyusun jadwal penelitian. Kita sudah dilihatkan jadwal penelitiannya. Sama diskusi. Selanjutnya menyusun rancangan anggaran penelitian ini. Dapat dilihat contoh RAB. Yang kelima itu evaluasi dan review proposal sebelum finalisasi. Yang pertama memeriksa kesesuaian format, struktur, dan isi proposal, proofreading, dan menyertakan semua dokumen. Sini dapat dilihat dokumen-dokumen persiapannya, dan ini foto diskusi sama mentor. Demikian, Coach. Oke, sip. Oke, sudah ada ini ya, sudah ada capture ininya. Ini cukup lah segini lah teman-teman. Ini tuh yang ini daftar pustaka ya Mbak ya, yang bawahnya Ya, ini ya. ya Oke, dapat. sip. Nah ini lah teman-teman ya, mungkin bisa halaman awal, halaman akhir gitu kan ya, atau di tengah-tengahnya ada yang krusial, yang bisa lah ditampilkan, boleh. Nah kayak gini cukup. Tapi ide hebatnya jangan terlalu divulgar gitu ya. Oke, siap Mbak Nasmida, ini sudah oke, ke bawahnya sudah selesai juga. Tinggal menambahkan lampiran
Mhm. bimbingan mentor sama coach. Oke, sip. Itu nanti Itu di di screenshot aja ya, coach. screenshot aja, betul, di screenshot aja. Yang sudah Itu, dikirim seperti itu ya, coach. ya, gitu. Yang sudah dikirim ke Kolabjar, yang kemarin ada beberapa form bimbingan juga di ini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, apa namanya? Oke, ini ada pertanyaan juga nih, Indra. Nggak bisa jawab langsung ini diketik nih. Ini Mbak Putu, kalau itu link apa ya Mbak Putu ya di lampirannya nih, di laporan mingguan itu. Coach, maaf nanya yang sebelumnya kan Eh, laporan mingguan minggu keempatnya udah isi link sebagai bukti. Nanti itu kan ini akan ya, dilampirkan dengan link itu ya, link proposal maksudnya. iya, Oh, ya udah ya nanti kalau kayak di ini aja deh kalau kalau di Kolabjar mah kan aksesnya terbatas ya untuk mengakses ke Kolabjar gitu kan ya. Pasti tidak masyarakat umum maksudnya kan gitu ya. Di ini aja di laporan akhir kan ditampilkan lagi tuh apa namanya screenshot bimbingan gitu kan ya. Terus juga laporan laporan mingguannya tuh. mingguan. Nah, itunya di delete Iya, aja, iya. dihapus aja. Gitu ya. Aman lah ya untuk dilaporkan. Kalau di Kolabjar mah Makasih ya Coach. ya di Kolabjar mah nah gini ya teman-teman ya, kalau di Kolabjar sudah teman-teman upload tuh gitu kan ya laporan terus dan sebagainya, ada link tuh gitu ya, ada link proposal gitu kan ya. Ya kalau di Kolabjar cenderung aman lah kan, yang bisa akses ke Kolabjar harus hanya yang memiliki akun aja kan gitu teman-teman ya. Tapi kalau untuk laporan akhir itu kan, wah ini kan bisa bebas nih, bisa jadikan contoh bahkan laporan kita itu kemana-mana kan, PDF kita, jadi harus kita amankan. Itu ya Mbak Putu ya. Oke Mbak Asmida, terima kasih sudah ini, tinggal nanti ya lampirannya. Dan teman-teman ya, bukan hanya Mbak Asmida, saya ingatkan juga teman-teman apa namanya di lampiran bukti bukti laporan mingguan gitu ya, ditampilkan di situ. Terus juga formulir bimbingan gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah, sekali lagi kita sampaikan ya, yang nggak boleh itu adalah melampirkan proposalnya gitu ya. Boleh melampirkan hanya halaman depan, halaman akhir gitu aja gitu ya. Jangan lengkap teman-teman. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Asmida ya. Terima kasih, coach. Oke, nanti tinggal ini lanjut ya. Oke, Mbak Anissa, ayo lanjut Mbak Anissa. Ya, coach, share screen. Ini capaian kemarin saya udah DS coach ya. Jadi tercapai semua sih. Oke, coba cek Kegiatan Mbak. yang pertama, identifikasi dan pemetaan pengetahuan ekologi lokal. Coba Mbak bisa diperbesar lagi nggak Mbak view-nya Mbak? Kelihatan? Oke, sudah ya. Ya, jadi yang pertama itu di minggu pertama, ini kalau dibandingkan RA sih saya alhamdulillah lebih cepat ya eksekusinya. Ya. Jadi karena saya ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang dulu, jadi sebenarnya sudah setengah berjalan, cuman fokusnya aja yang berbeda. Di sini diskusi dengan kolaborator dan masyarakat penutur di sana di Maluku sudah saya lakukan. Buktinya di sini ada apa namanya outputnya chat WhatsApp. Saya buatkan WhatsApp group di situ dan ada tim peneliti juga yang masuk. Itu sudah terselesaikan. Juga ada tulensinya, ini lebih kelihatan di lampiran sih. Nah, tulensinya ada. Pembuatan instrumen juga sudah. Terus melakukan wawancara lebih mendalam terkait dengan PEL oleh tim penutur di sana. Nah, ini tim masyarakat kolaborator di sana. Mereka mengambil video rekaman wawancara ini di Maluku. Terus mereka kirim rekamannya ke saya. Jadi waktu saya bimbingan coach kan saya pakai Google Drive ya. Sana ada lengkap semua di sana.
Ya, itu ada linknya saya share di dalam forum. Terus analisis hasil wawancara sudah ada catatan sedikit. Yang kedua, brainstorming hasil penelusuran, diskusi awal, wawancara dengan masyarakat penutur, diskusi dengan mentor. Kita waktu ada kegiatan jadi mentor di Jogja, bisa kita ketemu di sini di Gatsu, kita diskusi sebentar. Dan kalau dengan mentor diskusinya sekali in person, tapi lebih banyak Zoom dan WhatsApp. Kalau di Maluku lewat WhatsApp aja. Sudah. Kegiatan ketiga, mempersiapkan data awal dari penelitian sebelumnya untuk diintegrasikan di proposal penelitian. Saya mengidentifikasi file rekaman video, ini juga sudah. Cuman saya pakai link di sini untuk buktinya di link. Cuman yang link itu coach, kan saya kasih akses ke coach sama mentor aja kemarin. Jadi ada cuplikannya, di sini kan tidak bisa menampilkan cuplikan. Tapi analisisnya sudah dan konsultasi dengan mentor juga sudah. Saya tidak target submit, hanya menyusul proposal penelitian. Cuman kemarin mengikuti deadline dari mentor juga, karena mentor minta tanggal 15 itu sudah 50%, 30%, jadinya bentuk outline-nya sudah, ini sebenarnya sudah draft berjalan, draft proposal, tapi ini nanti diganti coach ya? Karena Iya, pakai screenshot aja link sama. judul. Ini nggak boleh gini, nanti dicuri loh punya Mbak Nisa ini. Tapi yang punya akses coach sama mentor aja. Iya, contohnya Apa gini, ya? ini kan laporan laporan pelaksanaan aktualisasi ini kan di PDF kan tuh, gitu ya, dikirim tuh ke panitia. Panitia dikirim ke LAN. Ke LAN itu bisa jadi referensi loh ini teman-teman. Dari kementerian lembaga itu, oh boleh dong minta contoh laporan akhir laporan akhir pelaksanaan aktualisasi. Nah, contohnya Mbak Nisa yang di-share gitu ya ke kementerian lembaga lain. Jeng jeng jeng, ada ini, Nanti coba. Jadi di screenshot aja ya Mbak Nisa ya. Jangan Jadi jangan nanti link. karena saya udah DS sih, gimana coach? Minta Yang DS mananya? ulang gitu ya? Yang mananya? Yang ini kan sudah saya submit dan sudah di DS. Timbak Ya, bukti juga yang nggak apa-apa tadi. kalau submit di Collabjar maksudnya. Iya. Ya itu nggak apa-apa. Ini yang untuk besok yang dikirim ke panitia, ini diubah aja ininya, Terus linknya. minta DS lagi. Nggak usah kan ini di PDF ini ya. Iya. Bisa nggak diedit, dihilangkan Sekali ininya. nanti. Edit Nanti saya PDF coba. ya. Mm-mm. Ini khawatirnya ini aja nih, khawatirnya dimanfaatkan kebijakan kita dari Direktorat Pengembangan Kompetensi tidak melampirkan link gitu, link proposal ya, supaya tidak dimanfaatkan. Mudah nggak minta ininya ke mentor? Kayaknya sih tadi ya telepon saya Ya, ngecek-ngecek, kayaknya bisa sih oke. hari ini. Ya, dicoba dulu ya. Memang sih idealnya teman-teman bisa ini. Ini juga keputusannya hari ini ya, teman-teman ya. Dari semalam sebetulnya kita ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Jadi informasinya tidak tersampaikan sejak awal gitu ya ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya. Oh, jadi yang tadi termasuk sama Oke, gini aja deh. Gini aja, lampirannya Mbak juga. Nisa. Ya, ya. Gini aja, Mbak Nisa. Isi yang ada di dokumen ini di delete aja. Jadi meskipun sudah ada linknya tapi nggak ada isinya, bisa nggak? Kan kayak gitu juga bisa. Daripada harus merubah eh, apa namanya, merubah laporannya gitu ya. Jadi Banisa ini aja si dokumen yang ada di Google Doc ini di delete aja. Atau Lebih saya mudah tutup itu aja kayaknya. aksesnya.
Iya, tutup aja aksesnya. Atau aksesnya restricted aja, Iya, makanya terbatas. cuma coach sama mentor doang. Ya, gitu aja, terbatas aja. Ya, terbatas aja. Iya, jadi menyusun Oke. outline sudah, proposalnya udah jadi. Aja coach. Sama bukti-buktinya, pustaka gitu. Udah. Itu aja coach. Ada lagi ya? Oke ya, ke bawahnya udah selesai gimana? Udah. Manfaat. Tapi ini kenapa dia berubah format? Kemarin tadi udah rapi. Naik Dia ya, naik ke atas ya. potong. Terus Oke. di merge kayak. Oke. Kali ini sudah di DS ya, pasti ke bawahnya udah ya. Udah sama. Oke, sip. Main panjang sih. 117. Oke, 117 luar biasa. Ini kalau dijilid ini ngabisin berapa juta ya teman-teman. Oke, Mbak Nisa, makasih sudah oke ya. Siap. Nanti linknya teman-teman kalau kalau udah kadung juga nih gitu ya, susah merubah, ini ada solusi lagi nih. Jadi si link tersebut di restricted aja ya. Daripada susah-susah ya, restricted aja. Hanya tertentu, orang-orang tertentu aja. Oke, siap. Selanjutnya setelah Mbak Nisa siapakah gerangan? Saya coach izin share screen Ya, coach. silakan. Mas Parudin ya. Iya, coach. Ya, Mas ke bab 3 aja langsung Mas loncat. Iya, coach. Ya, nah ini ya, coach. Ya, ya, ya. Nah, tadi mumpung belum di DS, jadi sebenarnya tadinya ada link di sini, coach. Terus kemudian saya hapus. Tadi baru disampaikan juga. Nah, untuk kegiatannya, yang pertama studi literatur, literatur review. Outputnya seperti ini. Kemudian kegiatan apa? 8 kegiatan yang Oke, tentunya sebentar Mas Parudin ya, Mas, supaya Indra ada inspirasi juga untuk teman-teman. Pada saat teman-teman Mas Parudin aja melakukan literatur review, itu kegiatannya apa aja? Coba Indra pengen tahu nih. Oh, yang ini kegiatannya melakukan diskusi awal di Awal, unit oke. kerja terkait dengan pemanfaatan data epidemiologi TPT. Oke, jadi yang kegiatan pertama adalah melakukan literatur Melakukan review. literatur review. Ya. Review. Kalau melakukan literatur review itu bagaimana sih teman-teman membaca mencari jurnal apa gimana nih Indra supaya tak paham juga nih. Iya, coach. Dalam kasus ini Oh, mereview beberapa jurnal terkait oke, dengan itu nyarinya pemanfaatan data. di mana? Nyarinya kalau saya di ini ya bisa di Google, bisa di Oke, apa? artinya kan Scopus. memanfaatkan teknologi informasi ya teman-teman ya. Kan gitu ya Mas Parudin ya. Iya, Memanfaatkan coach. teknologi informasi, teman-teman memanfaatkan mesin pencari kan gitu ya. Baik itu Iya. Google Scholar atau apalah gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa jadi apa namanya, coba Mas sedikit di scroll ke atas. Sedikit aja. Nah, ini nilai-nilai dasar berhak kan bisa disampaikan semata ASN-nya di situ kan gitu ya. Nanti ada hal-hal yang teman-teman bisa bisa menampilkan itu gitu kan ya. Mas Udindra itu ya Mas Barudin ya. Iya. Jadi kan suka ada pertanyaan juga tuh dari ibu penguji gitu kan ya. Kira-kira apa sih yang dalam kegiatan tahapan ini yang memanfaatkan smart ASN gitu kan ya. Salah satunya kan ini studi literatur ini kan memanfaatkan teknologi informasi kan gitu ya Mas Parudin ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Mas Parudin ya, mencari di di mesin pencari, di internet dan sebagainya kan gitu ya. Apabila teman-teman juga memanfaatkan AI gitu kan ya. Contohnya Indra pernah menyampaikan di forum webinar bahwa kita dengan memanfaatkan AI dengan Humata lah contohnya gitu ya. Humata itu teman-teman upload artikel KTI-nya, terus kita bisa tahu tuh inti dari si artikel ini kan gitu ya, supaya lebih cepat. Nah kan salah satunya adalah hal-hal yang demikian gitu kan ya, yang bisa teman-teman capture gitu kan ya, bahwa teman-teman memanfaatkan Smart ASN. Ini tadi Indra terinspirasi dari Mbak Putu juga nih teman-teman gitu kan ya, penggunaan Google Doc gitu ya teman-teman. Itu juga teman-teman silakan
di up gitu kan ya, informasi-informasi seperti itu. Oke, lanjut Mas Farudin di kegiatan yang kedua tadi ya. Untuk kegiatan kedua brainstorming Coach, dengan Mhm. mentor dan rekan kerja di unit kerja. Mhm. Ini outputnya berupa notulensi dan dokumentasi. Mhm. Ya, Ini ya dokumentasinya. iya. Kemudian yang ketiga menyusun dokumen metode pemanfaatan data, itu outputnya bahan paparan metode pemanfaatan data. Nah, kemudian untuk kegiatan 2 itu melakukan konsolidasi pembuatan draft kegiatan penelitian. Itu yang pertama menentukan ide penelitian berdasarkan data hasil pengukuran. Itu outputnya adalah notulensi dan dokumentasi, dan kebetulan untuk kegiatan ini digabung dengan kegiatan yang sebelumnya, Coach. Yang brainstorming tadi. Oke. Ya, notulensinya bisa jadi satu, buktinya. Kemudian draft kegiatan penelitian untuk yang kegiatan kedua. Kemudian pembagian tugas kepada tim riset atau penulisnya. Dokumentasinya ada juga di sini. Kemudian untuk kegiatan 3 melakukan koordinasi terkait dengan prosedur perizinan pengumpulan data ini. Yang pertama adalah terkait dengan koordinasi prosedur perizinan data terhadap pihak terkait. Nah, pihak terkaitnya ini adalah Dinas Kesehatan. Hasilnya screenshot percakapan WhatsApp gitu. Kemudian memilih data yang relevan untuk penelitian. Ini ada data yang relevan sudah dihimpun, kemudian diplot sederhana. Kemudian yang ketiga mendokumentasikan proses perizinan dan pemilihan data. Nah, untuk proses perizinan dan pemilihan data ini kebetulan untuk sistem perizinannya dari pihak terkait Dinas Kesehatannya bilang ini kita pakai data yang sudah pernah kita gunakan di riset sebelumnya gitu, Coach. Nah, kemudian ada beberapa tambahan sedikit dari website, tapi untuk prosedur perizinan atau pengambilan data sendiri itu sebenarnya baru bisa dilakukan apabila sudah ada output dari hasil risetnya gitu, Coach. Jadi sementara yang di forward adalah data yang available gitu, yang sudah difilter. Nah, kemudian untuk kegiatan keempat menyusun draft proposal ini cuma sampai tahap penyusunan draft yang Ya. layak Mhm. submit. Baik, submit. Oke. Betul. Outputnya di halaman cover sama halaman pertama aja, Coach. Ya, gitu. Sip. Kemudian koordinasi terkait usulan kegiatan dengan rekan kerja dan pihak terkait. Ini ada hasil koordinasinya. Kebetulan untuk anggota yang dari luar negeri kemarin sempat berkunjung ke sini, jadi ada dokumentasi sedikit terkait Oke. diskusi riset. Kemudian yang terakhir penyusunan anggaran penelitian sesuai dengan format. Untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga cukup screenshotnya aja. Nah, udah sih, Coach. Untuk selanjutnya adalah manfaat selesaikannya isu ini sudah terisi. Kemudian rencana tindak lanjutnya yang pertama melakukan revisi proposal berdasarkan masukan dari rekan kerja dan mentor. Kemudian yang kedua mengajukan proposal penelitian, dan yang ketiga melakukan penelitian terkait pemodelan DBT ini jika diterima ya, Coach, ya. Atau perlu dibuat 2. Cukup Oke. Oke, sip. begini nggak apa-apa ya, Coach. Oke, Oke. sip. Nah, yang jadi pertanyaan saya Mhm. nih, yang terakhir itu kan laporan mingguan pelaksanaan aktualisasi kemarin itu saya buat convert PDF ke PNG, kemudian Mhm. saya jadikan gini, Coach. Ya, Dua apa dua begini nggak apa-apa, ringkas ya, Coach. lebih ini ya, lebih nggak banyak halaman gitu maksudnya. Iya. Ya, oke, Nah, nggak apa-apa. kemudian terkait link di laporan mingguan 1 sampai 4 kemarin saya melampirkan link juga sih, Coach, di sini. Ini link apa? Proposal ya? Link output dari aktualisasi Oh, kegiatan ya. 1 sampai 4, termasuk di sana ada proposal.
Kemudian Nah pas itu. tadi coach sampaikan, akhirnya saya coba convert output proposalnya itu ke dalam bentuk ini PDF, tapi saya potong di halaman 1 sama 2 gitu, coach. Boleh ya, coach? Oke, boleh, Itu boleh. aja yang akhirnya Oke. Nanti saya juga taruh link. kalau linknya juga nanti di ini aja ya, restricted aja ya. Jadi Oh, tidak semua dapat akses gitu kan ya. Jadi nanti oke. kalau dia mau download pasti akan ke kita kan gitu ya. Oke, baik, Ya, coach. begitu ya. Oke, siap. Siap. Mas Farudin sudah Itu oke aja ya, dari sudah saya, sampai ke coach. bawah ya. Ya, Oke, terima terima kasih kasih, Mas coach. Farudin. Sip, oke. Oke, lanjut teman-teman. Ada 2 lagi ya. Selanjutnya Mbak Tika ya. Mbak Ya, Tika dan nanti Mbak Epwita. baik, izin share. Langsung ke bagian capaian ya, Coach. Iya, gimana ini? Sip. Baik, jadi yang pertama kegiatannya yaitu mengidentifikasi masalah yang tadi saya juga melakukan studi literatur dan di sini barusan saja saya tambahkan untuk ada bagian Smart ASN yaitu dalam menggunakan teknologi mesin pencari. Di sini luarannya ada resume literaturnya lalu kegiatan mengerjakan resumenya. Lalu di tahap selanjutnya melakukan diskusi dengan tim di unit kerja, buktinya berupa foto dengan keris dan timnya. Untuk tahapan ketiga yaitu menentukan rapat penentuan tim peneliti. Di sini ada fotonya sedikit, ini yang nanti diperbaiki, ada nama tim penelitinya dan juga anggota tim penelitinya. Foto. Ya, nanti tinggal di enter aja ya Mbak Tika ya. Baik. Untuk untuk kegiatan kedua yaitu menjalin kolaborasi kegiatan dengan mitra universitas industri. Sebenarnya yang saya ajukan pertama itu hanya sampai industri, namun kemarin setelah seminar disampaikan ada Kementerian Pertanian ya Coach. Jadi pada perbaikannya ada tulisan Kementerian Pertanian. Namun setelah diskusi dengan kakak saya Coach, jadi memang saya kan proposal ini sudah judulnya sudah ditentukan sebelumnya ya Coach ya. Jadi dapat dari keris gitu. Bahwasanya pemakainya ini adalah industri, ada industri yang sudah ditargetkan. Makanya dari Kak Keris menyampaikan tidak menjalin komunikasi dengan Kementerian Pertanian. Seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa saya sampaikan bahwa saya memang tidak ada komunikasi ke sana dikarenakan sudah ada target industri, mitra industri yang untung pakai atau ya. Iya, karena kemarin kan belum tahu kayak Coach ya. Iya, untung pakai atau. Nah, ini untuk menyelamatkan kita ini kalau atau gitu ya. Karena ini tambahan kemarin dari reviewernya. Dari penguji ya. Penguji itu tambahannya. Nah, di sini bukti-buktinya sudah dilakukan, yang buktinya di kegiatan kedua yaitu melakukan diskusi langsung dengan mitranya. Di sini untuk mitra universitasnya sudah ada dengan IPB. Untuk mitra industrinya ada 2 sebenarnya Coach, namun yang kita bisa maju itu lebih kepada salah satu mitra. Nanti ada di bagian tindak lanjut. Ini foto-foto kunjungan saya. Lalu untuk yang terakhir menyiapkan bahan dokumen kerjasama dengan IPB. Di sini dokumen kerjasamanya. Untuk linknya itu ada di laporan mingguan. Kalau di sini screenshotnya saja. Lanjut ke kegiatan ketiga, menentukan infrastruktur penelitian. Di sini untuk yang pertama brainstorming dengan mentor dan tim peneliti. Di sini ada foto-foto kegiatan bersama tim peneliti dan juga kakak saya. Lalu peninjauan infrastruktur langsung. Di sini ada beberapa lab yang dikunjungi buktinya. Nah, lalu yang ketiga diskusi dalam penggunaan infrastruktur riset. Nah, di sini ketika saya berkunjung memang Coach tidak ada ini ya, surat perizinan khusus ya. Salah satunya untuk di elektronika, PR elektronika itu memang nanti ke Elsa. Lalu untuk sekarang ini untuk di awal mereka mengizinkan untuk penelitian langsung tanpa ini, yang penting sudah ada kerjasama pihak dari mereka masuk ke dalam tim peneliti ini gitu. Jadi tidak ada surat-surat perizinan yang seperti awalnya direncanakan gitu. Yang keempat, menyusun draft proposal pendanaan penelitian.
di sini yang pertama berdiskusi dengan tim dan juga mentor, ini bukti diskusinya. Lalu pembuatan RAB. Nah, tadi RAB-nya nih saya masukin, RAB-nya hanya tahun pertama, mungkin inspirasi tadi dari Mas Farudin, seluruhnya ya Coach ya, Ya, screenshot-nya seluruhnya dimasukkan, nanti akan saya tambahkan. Ini baru tahun pertama saja. Lalu rapat evaluasi draft proposal. Di sini rapat evaluasinya ada covernya, mungkin nanti ditambahkan dengan yang di akhir, proposal dan juga diskusi bareng dengan mentor untuk rapat evaluasi draft proposal akhir. Untuk kegiatannya seperti itu. Lanjut ke manfaat penelitian sudah dijelaskan, dan ini mungkin sedikit Coach untuk rencana tidak lanjut. Yang pertama sampai proposal. Yang kedua di sini sebenarnya dari kegiatan ini untuk mitra saya diminta untuk ada presentasi gitu ke calon mitra kita. pengguna Itu ya, apakah mitra ya. ditulis juga di sini atau Nggak apa-apa, ditulis baik? aja. Baik, Sebagai karena tindak lanjut ya. iya tindak lanjutnya setelah ini nanti kami ada presentasi lagi ke mitranya. Lalu melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan. Oke. Untuk kesimpulannya, ini sudah diceritakan kegiatan per kegiatan, lalu rekomendasinya ada sedikit rekomendasi. Nah, mungkin yang ingin saya perjelas, awalnya di lampiran ini saya kan sudah dituliskan ya, Coach. Lampiran itu isinya ada formulir bimbingan dan juga beberapa dokumen terkait. Kalau formulirnya bentuknya apa, bimbingannya bentuknya link seperti ini? Atau Oke, ini di dalamnya ini ya. hanya ini saja, Oke. hanya form bimbingan saja, atau di screenshot? Lebih baik di screenshot aja deh, beberapa ini aja ya, supaya apa namanya? Kalau ini kan kebutuhannya supaya penguji juga bisa melihat secara langsung ya, nggak ngelink dulu apa ya, nggak ngeklik dulu gitu maksudnya ya. Kalau untuk Jadi foto-foto yang terkait tadi apa saja? gimana tuh? Saya kira ini hanya misalnya ini sudah melampirkan itu, atau foto-foto selama kegiatan minggu 1 sampai 4 kita masukin juga. Iya, seragam aja sama teman-teman yang lain juga dimasukin tadi ya. Oke, jadi minggu 1 sampai minggu 4 foto-fotonya. Ya di ini aja, di apa namanya, di screenshot aja supaya lebih mudah penguji melihat, oh ya ini ada bimbingannya, oh, ada ini kan gitu ya. Sudah Coach, sudah selesai. Gitu ya Mbak Tika ya. Ini di screenshot aja nih. Tadi ada yang sampai 137 nih Mbak Tika. Jadi ini apa PR juga ya Mbak Tika, nanti apa namanya yang itu di screenshot aja dari jadi PNG lah ya. Tadi ada apa namanya ada dari teman-teman ada yang apa namanya ada yang satu-satu gitu kan ya. Mas Parudin tadi ada yang menjadi JPEG jadi dua-dua layar gitu kan ya. Mana aja silakan. Yang penting sudah terlihat ininya. Oke, gitu ya Mbak Tika ya. Baik, terima kasih Coach. Oke, terima kasih Mbak Tika. Oke, terakhir, ayo. Izin share screen ya. Silakan Mbak Evita. Oke, apakah sudah terlihat? Masih gelap Mbak. Jadi membeku dia, freeze. Bentar ya. Dong gimana ini? Coba di apa? Coba di stop share. Ini laptop saya jadi freeze ya. Jadi freeze ya. Oke. Nggak tahu. Start dulu. Apa-apa di ini. Di apa? Harus di reset. Apa-apa kita tunggu Sepertinya aja. ya. Kenapa kayak gini? Mulai kecapean laptopnya ya, nyusun ini ya. Nyusun apa laporan akhir sama proposal. Atau lewat WA sebentar. Gimana ya? Maaf, saya mungkin keluar sebentar ya, Bu. Boleh, silakan kita tunggu.
Oke, baik teman-teman, sesaat lagi nanti ya, setelah ini selesai, Indra akan sampaikan beberapa kesimpulan ya. Indra WhatsApp aja supaya teman-teman bisa mengcapture-nya ya. Kalau WhatsApp kalau seperti ini kan teman-teman juga tidak tertulis, kadang-kadang apa namanya sedang sedang apa namanya sedang konsentrasinya kemana kan gitu ya. Jadi nanti ada beberapa poin penting ya teman-teman ya untuk teman-teman perhatikan, terutama jam-jam penting, tanggal-tanggal penting teman-teman untuk segera memperbaiki gitu ya, dan besok teman-teman harus mengupload ya laporan akhirnya gitu ya. Dan nanti juga Indra akan kirim contoh ya, contoh bahan tayang yang akan disampaikan, dan mekanismenya kurang lebih sama ya teman-teman ya dengan kemarin seminar ya, ada waktunya sama. Masih ya Mbak, udah muncul Mbak Pita. Coba Mbak, oke, so, udah muncul Mbak. Oke, sepertinya sudah bisa ya, Coach? Sudah muncul ya. Oke, sebentar. Ya, mungkin dari capaian langsung ya, Coach, yang ini. Ya. Yang pertama itu melakukan kegiatan diskusi awal di unit kerja dan juga mengecek ketersediaan alat dan bahan. Ini yang pertama melakukan brainstorming dengan mentor dan kolega. Ini outputnya adalah dokumentasi di sini dan juga notulensi. Kemudian menetapkan ide juga outputnya adalah catatan dan semuanya sudah terselesaikan. Kemudian selanjutnya pengecekan bahan dan alat juga outputnya adalah list alat dan bahan, sudah saya tampilkan juga di situ. Kemudian melakukan diskusi dengan mitra kolaborasi, awalnya adalah identifikasi atau penentuan kolaborator. Ya, saya juga outputnya adalah screenshot email, ini undangannya yang saya sampaikan ke kolaborator. Kemudian melakukan diskusi dengan kolaborator, outputnya adalah dokumentasi. Ini ada karena kami lewat Zoom, jadi saya screenshot saja Zoom meeting yang kami lakukan. Kemudian juga pembagian kerja, ini adalah catatan pembagian kerjanya juga sudah terselesaikan. Selanjutnya usulan, maaf ini masih berantakan ya, nanti dirapikan lagi. Gambar-gambarnya ada timeline penelitian, kemudian ada kerangka proposal juga sudah terselesaikan. Dan studi literatur saya juga sudah tampilkan di sini, studi literatur yang saya lakukan. Outputnya adalah dokumentasi dari studi literatur yang dikerjakan. Kemudian metode juga sudah ditampilkan di sini. Kemudian menyusun dan mensubmit proposal pendanaan riset. Ini draftnya mungkin nanti saya ganti dengan halaman depan, mungkin halaman belakang juga. Dan ini RAB dari tahun 1 sampai tahun 3. Kemudian revisi, ada catatan revisi dari mentor yang di dalam Microsoft Word. Nah, di kami itu dari mentor sebenarnya saya dapat surat keterangan layak submit karena teman saya minta, jadi saya juga minta. Jadi diberikan surat keterangan kalau proposal itu sudah layak submit. Dan akhirnya saya submit di RIM pada tanggal 2 Agustus. Jadi ini sudah tersubmit di RIM. Begitu. Okay. Kemudian yang mungkin nanti untuk untuk yang selanjutnya, maksudnya yang ini, saya buatnya seperti jika proposal disetujui, nanti saya akan melakukan proses untuk pencairan dana, yaitu formulir kontrak, revisi, proposal dan RAB misalnya, kemudian mungkin mengurus perjanjian kerjasama, melakukan risetnya, studi literatur, kemudian ada monef dan pelaporan juga. Nah, jika proposalnya tidak disetujui, jadi dilakukan resubmit pada skema pendanaan lain. Seperti itu. Nah, ini sudah kesimpulan dan rekomendasi juga sudah ditulis. Kemudian yang lampirannya, saya bikinnya satu-satu. Jadi mungkin nanti
karena saya masukkan semuanya ini di merge aja semuanya coach. Jadi kayaknya terlalu Ya. banyak ya di 115 Hmm. halaman gitu. Jadi mungkin nanti akan saya kecilkan saja untuk lampiran ini supaya tidak halamannya tidak banyak. Karena di Oke. sini apakah halaman pengesahan juga harus dilampirkan di sini? Karena kan saya sudah submit dan halaman pengesahannya sudah ditandatangani juga oleh Kapus, dan apakah saya harus submit? Jadi yang terakhir ini saya masukkan mana dia? Nah, mungkin ini enggak harusnya, mungkin Nah, ini link sini. draft proposal Nah, tuh iya. ada linknya ya, Mbak ya. Iya, Hmm. ini link. Mungkin ini waktunya belum selesai, tapi mungkin tetap aja sudah banyak yang saya tulis. Tapi nanti saya restricted Iya, di dimatikan restricted aja, aja. jadi tidak Iya. bisa diakses linknya. Oke. Kemudian ini yang terakhir ini revisinya. Kemudian ada draftnya, mungkin nanti saya ganti juga sedikit. RAB, catatan revisi, screenshot sudah terkirim ya ringnya Ya, di oke. sini. Kemudian ada keterangan juga dari mentor, dan ada yang terakhir halaman pengesahan proposalnya. Apakah perlu ini kan saya masukkan halaman pengesahan yang sudah atau dikecilkan saja, nggak apa-apa ini berarti. Nggak apa-apa, gini aja cukup. Oke. Oke. Berarti nanti Baik, mungkin di linknya sedikit. aja nanti di restricted. Oh, Oke. ini juga udah gak apa-apa, udah seperti ini. Oke, Mbak, ke atas, Mbak. Supaya nggak terlalu jauh, coba di halaman awal halaman awal lampiran ya. Rasanya Oh, ada foto lampiran. saya tadi ya. Sebentar. Oh iya iya, itu Ya, itu yang foto seminar loh, pas sebelum seminar loh. Coba oh iya. cek baby cek. Nah, itu di delete aja ya. Oh, oke oke. Karena kan itu bukan pada masa teman-teman Ah, oke. melakukan habituasi kan. Oh yang Nah, ini yang ya. ini. Nah, ini Oke. di delete aja. Nanti Ya, takut, mungkin bagian wah ini Mas, di delete. Mas Indra pernah ketemuan ya, oh, kan jadi gitu nanti ya. Ya, Jadi oke oke. disesuaikan. Oke, terus ke atas Oke. lagi, Mbak. Ke atas lagi. Ya, Coba yang ini terus ke atas, terus lagi di matrik apa? pencapaian. Capaian tadi ada di nilai-nilai nilai dasar ASN ini ya yang Mm-mm. berakhlak. Kan Mm-mm. ini contohnya ini, contoh cukup. Ya. Oke, contohnya kan harmonis loyal kan tidak ada tuh. Iya. Ha. Ya, di delete aja Oh, kolomnya, oke. nanti malah jadi pertanyaan, kenapa ini harmonis gak ada? Nah, kan jadi malah jadi nanti jadi Oke. perdebatan kusir kan gitu ya. Kalau memang gak ada, delete aja gitu kan ya. Kalau memang gak ada. Terus meskipun ini judul di atasnya kan core value berakhlak nih teman-teman ya. Pelayanan, akuntabel, kompeten gitu ya. Kalau teman-teman merasa perlu teman-teman meng-up ada ASN smart ASN, paling bawah ditulis tadi supaya seperti siapa tadi Mbak Tika ya, ada tulisan nih gitu ya, kayak Mbak Putu juga tadi mengide ke kita gitu ya, kalau memang ada tulis aja di paling bawah smart ASN-nya apa gitu kan ya, melakukan review jurnal dengan memanfaatkan AI contohnya gitu ya teman-teman ya, atau mencari referensi dengan mesin pencari, kan itu adalah contoh-contoh smart ASN teman-teman gitu ya. Oke. Itu bisa di ini, kalau ini delete aja Mbak. Oke. Kalau ini Baik. kan dicoba, kalau ke atas itu kan ada akuntabel strip gitu ya, coba ada Iya. yang di Ha. atas itu Iya iya strip. iya. Nah, ini kan strip. Nah, ini delete aja, jadi langsung aja. Jadi ini nggak perlu lagi nih harmonis, loyal, adaptif, Oke. kolaboratif, nggak perlu dimunculkan, di delete aja gitu ya. Oke. Karena sesuai dengan tabel yang tadi ya, Iya. Tapi dengan matriks sebenarnya tadi. kan ini ada metrik Hmm. rekapitulasi ya, dan rencana dan realisasinya kan boleh berbeda, Coach. Sebenarnya ada beberapa yang saya Ya, pikir, oh ada mungkin tadi saya nggak akan ada. tambahkan gitu. Maksudnya tuh Hmm. kayak karena di contohnya juga, si contoh laporan itu dia realisasinya lebih banyak daripada rencananya gitu. Nah, apa ininya kan ada dua nih. Nggak apa-apa. Kalau memang banyak nggak apa-apa. Coba kita uji. Kegiatan satu tadi akuntabel. Di sini nggak ada loh. Iya, tapi di sananya nggak saya tuliskan. Memang cuma satu di situ akuntabelnya, benar. Akuntabelnya Sama nggak ada kan? ya.
nih Sama 2 ya. dan realisasinya juga 2 gitu. Oke. Tapi ada yang oh iya ini harusnya ada Tambah gitu. kolaboratif. Ya, karena Gak di apa-apa saya kalau lihat oh nambah. ternyata di situ dia bisa menambahkan kalau realisasinya dia bisa oh ternyata sikap ini tuh ada bisa berkaitan dengan ini ya gitu. Jadi mungkin ada, tapi kalau nggak ada ya saya hapus saja semuanya yang nggak ada Iya. gitu aja. Ya, yang ini dihapus saja. Nanti malah jadi Oke. pertanyaan kan, jadi pertanyaan penguji. Kenapa nggak ada ini? Wah, Iya kan iya gitu iya ya. iya. Nah, itu daripada Oke. jadi perdebatan yang sebetulnya nggak apa ya bisa jadi prinsip sebetulnya gitu ya. Yang mending di delete aja kan gitu ya. Oke. Oke, Oke, Coach. sip. Terima kasih ya, Mbak Evita. Baik, Oke. teman-teman, ada beberapa hal yang nanti akan Indra sampaikan di grup WhatsApp ya sebentar lagi. Jadi teman-teman selamat ya sudah bisa menyelesaikan laporan akhir ini. Target hari ini teman-teman selesaikan semuanya gitu ya. Dan besok teman-teman boleh nyicil lah kalau yang udah selesai boleh nyicil membuat bahan tayangnya gitu ya. Jadi sebentar lagi Indra kirim hal-hal penting ya untuk catatan kita bersama sampai dengan besok gitu ya. Dan nanti Indra akan share contoh bahan tayang minimal ya teman-teman ya. Contoh bahan tayang minimal yang bisa teman-teman buat. Silakan teman-teman kreasikan gitu kan ya dalam presentasi besok. Ingat ya kreasi di sini adalah bukan mendekorasi teman-teman. Ini adalah bentuk sebuah komunikasi gitu ya. Jadi presentasi besok itu bukan mengkreasikan atau mendekorasikan bahan tayang menjadi bagus, menjadi cantik, enggak gitu ya. Yang penting adalah komunikasi kita sampai kepada penguji. Apa yang maksud kita itu tersampaikan dengan penguji. Besok Indra akan sampaikan ke teman-teman gitu ya, tips supaya bisa membuat bahan tayang itu paling minimal itu seperti apa gitu ya. Jadi besok Indra sampaikan di awal tips-tips membuat media pembelajaran bahan tayang ya. Bahan tayang presentasi itu seperti apa. Intinya harus visual teman-teman ya. Intinya harus visual. Visual itu ada ada relevansi dengan ide yang kita ingin sampaikan. Kenapa visual? Besok kita sampaikan ya supaya teman-teman gak bingung lagi gitu kan ya. Kalau hari ini Indra sampaikan teman-teman malah nanti cenderung menyusun bahan tayangnya mencari gambar gitu kan ya. Sebetulnya enggak itu intinya gitu kan ya. Saya yakin teman-teman telah memiliki bahan tayang yang baik gitu ya, visual yang baik, tinggal besok menyajikannya saja di dalam bahan tayang. Berapa jumlahnya nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Karena kan waktunya juga sangat singkat untuk besok sama seperti kemarin seminar. Oke, teman-teman terima kasih ya. Saya sampaikan untuk bimbingan hari ini. Besok kita ketemu lagi mau dari awal jam 8 atau tetap jam 9? Silakan kesepakatan. Cukuplah dari jam 9 ya teman-teman ya. Kalau jam 8 mungkin orang Korea masih tidur. Orang Korea. Mas Doni masih tidur kali di sana gitu ya. Atau jangan-jangan udah ini ya. Oke Kalau Korea teman-teman. lebih cepat kan. Lebih cepat makanya iya udah jam 10 gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Sebentar lagi Indra share ya hal-hal penting di grup WhatsApp kita. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih sama-sama. Terima Ayo kasih, izin Coach. pamit Terima ya. kasih. Iya, sama-sama. Izin pamit ya teman-teman ya.